bahwa semen yang diproduksi di Kutai Timur itu akan bisa diekspor semuanya Pak Menteri. Karena mohon maaf Pak Menteri, dengan segala hormat, pemerintah kita tuh lemah untuk mengawasi berbagai hal. Pak Menteri yang saya hormati, pertama tentu kita apresiasi dulu dong Pak Menteri, Kementerian Investasi BKPM meraih opini wajar tanpa pengucilan. Itu luar biasa prestasi Pak Bahlil, itu satu. Yang kedua, Pak Bahlil tadi melengkapi Mufti, tadi kita sudah dengar ya, dan kita sudah berulang-ulang kali bicara di sini. Waktu itu terakhir bahkan Pak Bahlil, Menteri Investasi, Pak Menteri Memperin ini yang jarang hadir di Komisi 6, akhirnya pindah ke Komisi 7. Tuh Pak AGK juga janji di sini bahwa tidak ada lagi investasi semen, tapi ternyata kan masih ada Pak. Itu satu ya. Ini tolong dibereskan Bapak. Yang paling concern itu sekarang pimpinan, saya Pak. Pimpinan mohon maaf, boleh nggak saya boleh. Silahkan Pak Bahlil. Izin pimpinan. Ya nggak apa-apa. Ya, saya izin Pak Andre, ya. Menyangkut semen, saya kok malah jadi bingung ya. Kelihatannya Pak Andre lebih tahu izin semen daripada saya ini kelihatannya. Pak Andre, saya ingin menyampaikan kepada Pak Mufti juga, moratorium semen itu tidak diputuskan di ratas, ya, dan nggak pernah ada lagi satu izin semen yang di Kalimantan Timur itu untuk basis ekspor 82% sampai 90%, karena kontraknya itu sudah dilakukan sebelumnya, selebihnya nggak ada. Dan izin yang diperbolehkan itu hanya di Papua. Kenapa di Papua? Karena antara supply and demand belum berimbang. Pabrik di Manokwari itu hanya mengcover 1,5 juta outputnya. Sementara di Papua sekarang menjadi 1,8, 1,9 juta. Di lebihnya nggak ada. Jadi saya mohon juga, mohon maaf pimpinan, ini jangan menjadi bola liar. Kak, gini Pak Menteri, boleh dijawab, ditanggapi dikit? Biar saya perjelas ini Pak Andre. Jadi gini Pak Menteri, seolah-olah bahwa kami di Kementerian Investasi mengeluarkan izin lain. Tolong sampaikan izin mana itu. Nah, boleh kita tanggapin. Pak Menteri beralasan, saya tidak mau menanggapi Papua karena memang Papua membutuhkan. Ya, kita coret nih Papua dari pembahasan kita. Saya ingin menyampaikan Pak Menteri, bagaimana cara pemerintah mengontrol bahwa semen yang diproduksi di Kutai Timur itu akan bisa diekspor semuanya Pak Menteri. Karena mohon maaf Pak Menteri, dengan segala hormat, pemerintah kita tuh lemah untuk mengawasi berbagai hal. Ya, tadi Mufti sudah bilang soal tenaga kerja saja kita lemah mengawasi, apalagi soal ekspor. Nanti tiba-tiba yang ngakunya ekspor ternyata enggak. Nah ini yang perlu Pak Menteri. Jadi kita mengkritik pemerintah ini dalam rangka mendukung pemerintah. Itu perlu ini garis bawahi Pak Menteri. Kita ini partai pendukung pemerintah sekarang Pak Menteri. Nah, ya itu Pak Menteri pahami dulu. Ya, yang akhirnya menyebabkan pemerintah ini digebukin kanan kiri Pak Menteri. Nah, mohon maaf, itu yang perlu dipastikan. Jadi gini, kan Mufti Andre Rosyadi dan seluruh anggota Komisi 6 didatangi sama Serikat Pekerja Semen, lalu didatangi banyak pihak. Lalu mereka menyuarakan kepada kita. Nah, itu kita menyampaikan karena kita sayang sama Pak Menteri, supaya pemerintah itu punya garis yang jelas bagaimana mengawal hal ini supaya nanti jangan sampai dibangun. Sebentar Om Demar, ini penting. Mungkin begini. Itu satu. Nah, mungkin itu begini. Satu. Yang kedua Pak Menteri, itu semen, nanti Pak Menteri silahkan jawab. Carilah caranya pemerintah benar-benar bisa mengawasi urusan semen. Nanti dicatat dalam kesimpulan rapat ini. Saya terganggu betul. Nanti Pak Imam, Deputi Dalax, kita melakukan audit produksi dari seluruh semen. Baru kemudian kita bandingkan antara total kapasitas produksi dan realisasi dan permintaan. Sebenarnya saya nggak mau ngomong ini, tapi tolong juga jangan saya dianggap main-main dengan urusan ini, Pak Andre. Saya sejak mahasiswa nggak pernah main-main, dan ini saya akan usut betul Pak Andre. Tetapi kalau kita dukung Pak Bahlil.
Tapi kalau seandainya kapasitas terpasang akan lebih besar daripada kapasitas produksi dan kemudian permintaan semen naik, maka kami akan membuat kebijakan baru. Saya nggak pusing dengan yang lainnya. Saya ngerti nih cara main ini. Kita ini pedagang, Pak. Aku tahu nih cara main begini. Kalau kita sudah mengakomodir aspirasi, pertama Pak Andre yang mengusulkan untuk pembatasan moratorium semen, waktu itu kami masih kepala BKPM, dan saya usulkan itu lewat ratas. Dan tidak mungkin saya mau menjilat lidah saya untuk mengambil itu. Biar Pak Andre tahu, aku kalau kementerian lain boleh Pak Andre ini, tapi kalau untuk saya urusan begini Pak Andre tidak perlu meragukan meraputi saya. Jadi Pak Imam, nanti dimasukkan dalam kesimpulan ini, kami akan datang mempresentasikan khusus terhadap kapasitas produksi dan realisasi produksi dikaitkan dengan permintaan negara. Jadi kalau realisasi produksinya katakanlah 6 juta, contoh, permintaannya sudah mencapai 7 juta, impor tidak menutup kemungkinan untuk kita pertimbangkan dibuka. Impor apa namanya? Pembuatan pabrik baru. Ya, nggak apa-apa, Pak Bahlil Ya, silahkan. itu satu. Audit itu, dan kami meyakini, ya, kapasitas produksi kita 120 juta, ya, hanya permintaan kita 60 juta. Itu faktanya. Terserah nanti kita adu aja. Kita adu. Data pemerintah. Oke, nanti itu